Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik-baik. Alhamdulillah. Nah hari ini kita akan melakukan coaching ya. Namun sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Ya. Nah nanti pertanyaan apa proses coaching sudah sesuai dengan alur kita dulu, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching ya. Nah selanjutnya jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses present, dan maksimalkan potensi ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan pada coaching Ibu hari ini? Untuk yang saya ingin kembangkan tentunya ketiga-tiganya Pak ya. Kemitraan, present, dan juga pertanyaan yang berbobot. Ya, masih tiga-tiganya ya. Ya. Kemudian kompetensi yang spesifik yang mana yang akan Ibu observasi? Yang spesifiknya saya ingin lebih ke pertanyaan yang berbobotnya. Pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikatornya saya berharap di coaching ini coach itu mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya yang ingin nanti disampaikan kepada saya selaku coach. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Demikian dulu ya Bu para observasinya kali ini. Silakan selanjutnya Ibu melakukan coaching dengan coaching. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Teti. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Teti. Alhamdulillah ya kita baik-baik saja. Bu Rani, di siang hari ini kita mau ngobrol nih. Kira-kira kita punya waktu 10 sampai 15 menit lah. Apa nih yang mau Ibu Rani obrolkan? Begini Bu Teti, saya menghadapi permasalahan di kelas, yaitu menghadapi anak yang temperamen, mudah marah, kemudian mudah tersinggung. Nah, setiap kali ya anak yang lain bercanda ataupun mengejek, bukan mengejek ya, jadi bercanda pun dia menganggap bahwa itu sedang meledek. Jadi dia mudah marah, mudah tersinggung, bahkan main tangan Bu Teti. Jadi hampir saya juga kena pukul dia. Jadi kalau ada anak lain yang misalnya lagi bercanda padahal bukan ke dia merasa tersinggung, dia bisa dengan seketika memukul atau berbuat tidak baiklah kepada anak lain. Jadi permasalahan saya di kelas itu menghadapi satu anak ini yang temperamen. Begitu ya. Jadi permasalahannya Bu Rani mempunyai anak yang temperamen ya gitu ya Bu Rani ya di sekolahnya. Nah kira-kira nih Bu Rani, di siang hari ini Bu Rani pengen dapat apa nih di obrolan kita hari ini? Dengan obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi mungkin tentang bagaimana cara menghadapi anak yang temperamen ini. Kemudian saya juga ingin mendapatkan hal baru, mungkin ide-ide baru dari apa yang telah kita obrolkan tentang bagaimana cara merubah agar anak tersebut bisa mengontrol emosinya. Nah, iya. Bu Rani, kalau saya amati tadi Bu Rani kan menyebutkan ya anak temperamen itu di sekolahannya ada beberapa mungkin ya. Kira-kira kalau di peringkat dari 1 sampai 10 ada di tingkat berapa nih anak itu sekarang? Kalau 1 sampai 10 mungkin
tabiat anak itu sudah 9 peringkatnya, jadi sudah parah, bahkan jadi bukan bercanda ke dia saja, kalau dia mendengar dia akan mudah marah dan tersinggung, jadi dia sudah ada di level tinggi, gitu. Bahaya kalau tidak segera kita atasi untuk mengontrol emosinya. Baik, Berani. Jadi kalau saya amati di angka 9 itu benar-benar sudah parah ya untuk anak yang temperamen itu, berarti sudah harus segera dibina ya. Mungkin Berani berapa nih yang pengen sekarang Berani diharapkan peringkatnya? Mungkin harapan saya anak tersebut temperamennya berkurang, mungkin di level 4 atau 5, karena emosi atau amarah mungkin manusiawi ya, ada pada diri kita. Namun bagaimana cara anak tersebut supaya dapat mengelola emosinya, jadi tidak begitu ada apa-apa dihadapi dengan amarah ya. Jadi marah wajar, manusiawi, tapi ya kita bisa merubah dia, bisa mengontrol emosi dia. Baik, Ibu Nami. Tadi kan Ibu menginginkan di posisi 4 atau 5 lah ya, di posisi yang bagus untuk sifat temperamennya. Nah, untuk menginginkan 4 atau 5 itu, adakah Burani yang bisa dilakukan apa untuk menguranginya? Sejauh ini yang ingin saya lakukan untuk merubah temperamennya, mungkin menasihati dia, kemudian ngobrol, sering ngobrol, melakukan pendekatan dengan dia, diselidiki dulu apa latar belakang dia sehingga dia menjadi temperamen, menjadi mudah marah, menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu, kemudian nanti baru menentukan langkah-langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Nah, kemarin ketika saya belajar teknik stop, saya juga sudah melakukan salah satu treatment pada dia, yaitu dengan teknik stop tersebut. Baik, Burani. Bagus sekali ya, banyak sekali solusi-solusi dari Burani untuk memecahkan masalah dari anak itu. Tadi saya mendengar Burani berusaha untuk menasehati, terus bahkan mau menyelidiki dulu ya latar belakangnya, terus memberikan treatment. Nah, di waktu yang dekat saja saya mau tanya, apa nih yang waktu dekat ini yang mana dulu di antara semua solusi-solusi Burani yang akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini saya lebih sering mengajak anak tersebut untuk melakukan teknik tadi stop, take a breath, tarik nafas. Jadi dengan berhenti sejenak, mungkin anak itu bisa lebih mengontrol emosinya. Karena Bu Teti, saya pernah melakukan teknik ini ketika dia ngamuk, marah-marah, sampai saya hampir dipukul dia. Saya dekat dia, saya peluk, kemudian saya bilang tarik nafas Bu, tarik nafas. Nah, dia malah bilang, ibu bagaimana aku tarik nafas, aku kan lagi dipeluk sama ibu, maaf yang ada. Nah, dari situasi yang dibangun seperti itu, yang tadinya dia marah-marah, ngamuk, agak mencair. Jadi mungkin teknik-teknik seperti itu mengajarkan kepada dia bagaimana mengelola emosi. Nah, baik, itu di waktu yang dekat ya. Nah, adakah yang belum sama sekali yang diberikan oleh Burani, usahanya apa ya? Mungkin yang belum saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi saya belum sempat untuk datang kepada orang tuanya, hanya sekedar untuk mengobrol, mengetahui bagaimana keadaan dan situasi belajar di rumahnya. Itu yang belum saya lakukan. Betul ya Burani ya, selain berusaha, kemudian sekarang Burani muncul ide untuk berkolaborasi. Kapan ya kiranya waktunya?
Mungkin secepatnya Bu Teti akhir minggu ini mungkin saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya si anak ini, akan ngobrol untuk mengetahui latar belakang kenapa sampai anak ini memiliki temperamen yang tinggi. Baik Bu Rani, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini yang mau dilakukan oleh Bu Rani berkolaborasi dengan orang tua lancar ya Bu ya, dan menghasilkan solusi yang baik. Bu Rani, mungkin tidak terasa ya kita sudah hampir 15 menit ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin kita lanjut lagi nanti minggu depan setelah Bu Rani melakukan kolaborasi ya Bu Rani. Terima kasih sekali Bu Teti bisa ngobrol dengan Bu Teti. Sama-sama Bu Rani, makasih juga. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya Bu Rani. Baik, Bu Teti. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya dengan coaching. Nah, sebelum penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Saya tadi ketika melakukan proses coaching, saya merasa sudah sesuai Pak dengan alur cerita dari tahapan tes, tujuan, identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab itu saya merasa sudah dilaksanakan. Kemudian juga prinsip-prinsipnya, kemitraan dan yang lainnya insya Allah saya sudah melakukan itu. Oke, berarti sudah sesuai dengan alur cerita ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apalagi kedepannya yang akan Ibu kembangkan? Untuk kedepannya dalam proses coaching saya ingin mengembangkan yaitu dalam kompetensi pertanyaan yang berbobot mungkin Pak kepada coaching saya. Oke, menurut saya sebagai observer Ibu sudah melakukan coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur cerita ya. Iya. Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada coaching sehingga coaching banyak menemukan solusi-solusi dari pemecahan masalahnya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak.